Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda sekalian. Salam sehat dan tetap semangat. Ananda sekalian, pada hari ini jumpa lagi dengan saya, Pak Akbar, dalam pembelajaran matematika SMP Uniswa Makassar untuk kelas 9. Baik, Ananda sekalian, tentunya sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita bersama-sama ya membaca doa kelancaran berbicara. Semoga pembelajaran kita pada hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. Abata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, Ananda sekalian, seperti biasanya, sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini, Ananda sekalian jangan lupa untuk mengisi kolom komentar dengan nama dan kelasnya, sehingga Ananda sekalian bisa kami amati peserta didik atau Ananda sekalian yang aktif mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, Ananda sekalian, pada kesempatan hari ini kita masih memasuki atau masih berada pada bab transformasi, ya. Jadi kita masih berada pada bab transformasi, bab yang keempat dalam pembelajaran matematika untuk kelas 9. Dan adapun kompetensi dasar, ya, kompetensi dasar yang pertama yang untuk pengetahuannya yang adalah menjelaskan transformasi geometri, ya, refleksi, translasi, rotasi dan dilatasi menggunakan masalah kontekstual. Kemudian untuk kompetensi keterampilannya, ya, itu menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi dan dilatasi. Jadi kita masih pada bab transformasi. Nah, kemudian Ananda sekalian, kita flashback dulu terkait dengan pertemuan kita sebelumnya. Jadi Ananda sekalian, pada bab transformasi, ya, pada bab transformasi kita sudah mempelajari apa ini? Ya, kita sudah mempelajari terkait dengan refleksi pada pekan pertama dan pekan kedua. Ya, lalu kemudian pada pekan ketiga kita masuk pada materi translasi atau pergeseran. Lalu kemudian pada pekan keempat kemarin kita sudah masuk materi rotasi. Ya. Kita sudah mempelajari transformasi geometri 3, yaitu refleksi, translasi dan rotasi. Sehingga pada hari ini Ananda sekalian kita masuk pada bagian terakhir dari transformasi geometri, yaitu dilatasi. Ya, jadi Ananda sekalian, kita pada kesempatan hari ini kita masuk pada bagian terakhir dari bab transformasi. Berarti dilatasi merupakan bagian terakhir dari materi kita pada hari ini. Nah, kemudian adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah ada 4 tujuan. Yang pertama adalah mengetahui definisi dari dilatasi suatu benda. Dan kita akan mengetahui definisi dari dilatasi suatu benda, sehingga diharapkan peserta didik dapat mengetahui definisi dari dilatasi suatu benda. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat melukis bayangan benda hasil dilatasi pada koordinat kartesius. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menentukan apakah suatu dilatasi termasuk pembesaran atau pengecilan. Kemudian yang terakhir adalah peserta didik dapat menentukan faktor skala untuk suatu dilatasi yang diberikan. Jadi 4 tujuan pembelajaran ini kita akan tuntaskan pada pertemuan hari ini. Baik, Ananda sekalian, sebelum kita melanjutkan materi, Ananda sekalian tolong disiapkan terlebih dahulu LKPD-nya. LKPD yang sudah diberikan oleh Bapak kemarin, silakan dibuka LKPD-nya sembari Bapak menjelaskan materi awal. Kemudian sebentar kita akan masuk pada bagaimana mengerjakan LKPD yang telah diberikan. Nah, Ananda sekalian coba diperhatikan, perhatikan gambar ini. Ini gambar apa? Ya. Kalau kita melihat situasi saat ini, saya pikir tidak ada lagi anak-anak yang tidak punya HP. Kemudian tidak ada lagi anak-anak atau orang yang tidak bisa menggunakan kamera pada handphone atau smartphone.
ya. Sehingga pada gambar yang saya tampilkan ini adalah gambar bagaimana kita mengambil gambar dengan memperbesar gambar yang letaknya jauh dari posisi kita. Ya. Jadi kalau bahasa seorang fotografer itu di zoom in atau di zoom out, apakah diperbesar atau diperkecil, ya tergantung kebutuhan dari seorang fotografer tersebut. Ya, kalau misalkan jaraknya itu jauh lalu kemudian ingin diperbesar atau memang diperjelas, maka kita menggunakan zoom in, ya, memperbesar. Kalau misalkan kita memperkecil, zoom out, ya, seperti itu ya. Jadi ini zoom, ya, memperbesar atau pengecilan pada satu gambar itu adalah menggunakan konsep dilatasi. Itu Anda sekalian. Kemudian gambar selanjutnya coba diperhatikan, ya. Mungkin Anda sekalian ini sering juga menemukan pada kehidupan kita. Yang pertama adalah misalkan ada sebuah foto, kemudian foto ini kita mau dari ukuran 2x3, kemudian menjadi 4x6, kemudian bisa juga kalau memang ada ukuran di bawahnya juga bisa, ya, seperti ini. Sehingga perubahan ukuran gambar itu seperti ini modelnya, maka kita akan menjadikan bahwa ini juga menggunakan konsep dilatasi. Di dalam kehidupan kita, dua hal tersebut menyerupakan konsep dilatasi, sehingga kita sebenarnya mempunyai manfaat dalam mempelajari materi transformasi ini, ya, seperti itu. Nah, baik anak-anak sekalian, kita masuk pada apa itu dilatasi. Tujuan pertama kita dari pembelajaran kita pada hari ini, definisi dilatasi, ya. Jadi dilatasi terhadap titik pusat merupakan perkalian dari koordinat tiap-tiap titik pada suatu bangun datar dengan faktor skala sebesar K. Jadi Bapak ulangi, dilatasi merupakan perkalian dari koordinat tiap-tiap titik pada suatu bangun datar dengan faktor skala sebesar K. K itu apa? K itu adalah pengubah atau variabel di mana dia bisa berubah-ubah. Bisa 1, 2, 3, ataupun lebih dari 1. Kita akan bahas sebentar. Nah, kemudian faktor skala inilah yang menentukan apakah suatu dilatasi merupakan pembesaran atau pengecilan. Jadi pada materi dilatasi ini faktor skala sangat menentukan apakah dia diperbesar atau diperkecil. Sampai sini paham ya Anda sekalian, ya? Jadi inilah definisi dari dilatasi. Lalu kemudian Anda sekalian, dilatasi dapat dituliskan pada koordinat X, Y. Jadi kita pada tujuan ketiga ini kita selalu membawa transformasi geometri ini pada bagaimana kita menggambarkannya pada bidang koordinat kartesius. Sehingga dilatasi dapat dituliskan pada koordinat X, Y dengan faktor skala K yang telah Bapak sampaikan tadi sebelumnya akan menghasilkan koordinat bayangan dari dilatasi tersebut dengan koordinat Kx, Ky. Ya. Kita ketahui bahwa dilatasi itu adalah perkalian, maka faktor skala inilah yang akan menentukan apakah dia diperbesar atau diperkecil. Makanya nilai K ini dikalikan dengan koordinat X, Y. Nah, misalkan seperti ini ya. Jika faktor skalanya itu lebih besar dari 1, maka dilatasi tersebut termasuk ke dalam pembesaran. Ya. Kemudian jika K-nya itu antara 0 sampai 1, 0 antara 0 dengan 1 itu artinya 1/2, 1/3, 1/4 dan seterusnya. Maka dilatasi tersebut termasuk ke dalam pengecilan. Ya. Untuk lebih jelasnya terkait dengan faktor skala ini kita akan gambarkan pada saat kita melaksanakan kegiatan pada lembar kerja peserta didik. Ya. Anda sekalian, untuk itu silakan dibuka LKPD-nya. Untuk kegiatan pertama, ya, kita akan melukis bayangan benda hasil dilatasi. Tapi Bapak sampaikan kembali bahwa Bapak menjelaskan materi ini, ya, untuk memberikan gambaran bagaimana langkah-langkah melukis bayangan benda hasil dilatasi. Ya, jangan sampai masih ada siswa yang keliru. Yang digambarkan pada LKPD-nya itu adalah apa yang Bapak sampaikan pada hari ini, bukan, ya. Bapak menyampaikan bagaimana langkah-langkah melukis bayangan benda hasil dilatasi. Nah, sebentar Anda sekalian, silakan dibuka LKPD-nya, kemudian silakan perhatikan video Bapak, kemudian silakan ikuti petunjuk dari LKPD yang diberikan. Ya, seperti itu ya. Nah, baik. Nah, kita masuk pada bagian yang pertama, bagaimana melukis bayangan dilatasi. Ya,
Jadi seperti biasa kita akan melukis bayangan dilatasi, ya, melukis bayangan dilatasi pada bidang koordinat kartesius. Seperti tujuan pada pembelajaran kita pada hari ini, ya. Kita melukis bayangan dilatasi pada bidang koordinat kartesius. Nah, lanjut. Nah, kita menggambar bangun datar segitiga ABC, ya. Segitiga ABC ini dengan koordinat A 2,5, kemudian koordinat B 2,3 dan koordinat C 5,3. Nah, Bapak yakin bahwa kalian sudah bisa menentukan titik-titik dari bangun datar segitiga ABC ini, ya. Sehingga kita bisa langsung gambarkan bahwa posisi dari bangun datar segitiga ABC dengan koordinat A 2,5, koordinat B 2,3 dan koordinat C 5,3 gambarnya seperti ini pada segitiga warna hijau ini. Ya. Nah, kemudian setelah kita menggambar bangun datar, ya, setelah kita menggambar bangun datar sesuai dengan apa yang diinginkan, ya, maka selanjutnya adalah kita akan mengetahui bahwa ketika titik OA, ya, Bapak ingatkan bahwa titik O itu seperti pada pembahasan kita sebelumnya bahwa titik O itu adalah origin, ya, titik pusat 0,0. 0,0 itu di mana? Perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y, ya. Sehingga jarak O ke titik bayangan itu sama dengan 2 kali titik pusat ke benda. Kenapa? Karena faktor skalanya 2. Kalau faktor skalanya 3, maka 3 kali. Kalau faktor skalanya setengah, maka setengah dari titik awal dari titik 0,0 ke titik benda tersebut. Paham sampai sini ya? Nah, karena kita ini membahas masalah titik OA aksen itu sama dengan 2 kali OA, ya, OA itu adalah jarak dari titik asal ke titik A atau titik benda. Sedangkan OA aksen itu adalah titik asal ke A aksen, itu berarti bayangan dari A. Sehingga di situ dituliskan, ya, diminta pada LKPD-nya bagaimana titik bayangan dari titik asal ke bayangan itu akan menghasilkan 2 kali dari titik asal ke benda, titik benda. Sehingga faktor skalanya ini 2. Dari mana 2 itu? Karena 2 kali, ya, seperti itu. Pengalinya 2 kali. Nah, kita gambarkan. Jadi kalau misalkan titik A itu 2,5, kita faktor skalanya 2, berarti 2 dikali 2 dapat 4, 5 kali 2 dapat 10. Berarti titik A aksen itu adalah 4,10. Seperti ini. Sampai sini Anda sekalian, ya. Kemudian perhatikan titik B. Titik B 2,3. Dengan faktor skala, kita melukis bayangan diatasnya dengan faktor skala 2, maka titik B, koordinat titik B ini kita kalikan dengan 2. Sehingga 2,3 itu kita kalikan, maka 2 kali 2 dapat 4, 2 kali 3 dapat 6. Maka titik B aksen itu adalah 4,6. Seperti ini. Sama pula dengan titik C. Jadi kita mendilatasikan, ya, mengalihkan semua titik. Jadi kalau misalkan gambarnya itu segi 4, ya, berarti ada 4 titik yang kita harus kalikan dengan faktor skala yang ditentukan, ya, seperti itu Anda sekalian. Nah, kemudian titik C ada titiknya 5,3. Jika faktor skalanya 2, berarti 5 dikali 2 dapat 10, kemudian 3 kali 2 dapat 6. Sehingga faktor skala atau bayangan dari C itu adalah 10,6. Seperti ini. Kemudian kita gambarkan segitiga bayangan dari dilatasi tersebut. Seperti ini. Coba diperhatikan. Jadi dari titik A, B, C menjadi A aksen, B aksen, C aksen, itu ada pembesaran. Pembesarannya berapa? Pembesarannya 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena faktor skalanya 2. Sampai sini paham ya Anda sekalian, ya? Baik. Nah, kemudian Anda sekalian, ya, kita lihat, perhatikan dari titik asal 0,0 itu kita lihat proyeksinya, kita lihat secara seksama bagaimana tampilan dari titik asal 0,0 itu kemudian melewati segitiga ABC, segitiga asal kita, ya, aslinya, kemudian melihat bayangan A aksen, B aksen, C aksen. Coba diperhatikan. Seperti itulah kita menggambar bayangan dilatasi pada bidang koordinat kartesius. Jadi coba diperhatikan, seperti kita memperbesar gambar A, B, segitiga ABC ini menjadi segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Seperti itu Anda sekalian, ya. Sampai sini paham, ya? Nah, baik, ini saya pikir materinya mudah.
ketika Anda sekalian memperhatikan penjelasan ini. Kemudian Anda sekalian coba kita masuk kepada kegiatan yang melukis bayangan, ya. Jadi bagaimana ketika OA aksen, ya, OA aksen itu setengah, seperdua dari titik asal ke benda, ya, berarti faktor skalanya setengah, ya. Coba kita perhatikan, ya, ini seperti ini ya, gambarnya. Ini segitiganya sama dengan tadi, segitiga ABC dengan koordinat A 2,5, kemudian koordinat B 2,3, kemudian koordinat C 5,3. Nah, segitiga ABC ini kita akan menentukan bahwa titik O ke A aksen itu sama dengan setengah dari titik O ke A, titik A. Coba diperhatikan, titik A itu 2,5. Berarti setengah dari titik 2,5 itu berarti 2 dikali setengah itu adalah 1, kemudian 5 dikali setengah itu sama dengan 2,5. Atau kalau kita faktor skala itu dia berada pada skala 3 dengan 2, tengah-tengah, ya. Coba diperhatikan seperti ini. Ya, titik A itu 1,5/2. 5/2 kan sama dengan 2,5 ya. Nah, posisinya di situ. Kemudian titik B aksen itu 2,3, berarti setengah dari 2,3 itu adalah 2 dikali setengah itu 1, kemudian 3 dikali setengah itu adalah 3/2 atau 1,5. Nah, kemudian titik C itu sama juga halnya, maka kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Dia ada pengecilan. Perhatikan baik-baik Anda sekalian. Bagaimana kita menentukan bahwa ini benda, ini bayangan, yaitu dengan melihat penamaan titiknya. A itu benda, A aksen itu bayangan. Hati-hati Anda sekalian, jangan sampai kita belum memahami bahwa A aksen itu menentukan bahwa itu adalah bayangan. Itu para Anda sekalian. Jadi coba diperhatikan posisi segitiga ABC yang dengan faktor skala 1/2 itu seperti ini modelnya. Segitiga A aksen, B aksen, C aksen pada segitiga yang warna ungu itu. Coba diperhatikan. Ada pengecilan setengah, ya. Seperti itu Anda sekalian. Nah, kemudian Anda sekalian, setelah kita melukis bayangan dilatasi pada bidang koordinat kartesius, coba Anda sekalian perhatikan lagi pada kegiatan yang kedua, ya, lembar kedua, pada masuk kegiatan kedua, bagaimana menentukan koordinat bayangan hasil dilatasi. Ya, Bapak ingatkan kembali pada kegiatan pertama yang Bapak sampaikan tadi itu adalah langkah-langkah bagaimana mengerjakan LKPD. Kegiatan pertama pada LKPD yang diberikan, ya. Jadi silakan diperhatikan, kemudian silakan diikuti bagaimana langkah-langkah mengerjakan kegiatan pertama tersebut. Nah, kemudian kita masuk pada kegiatan yang kedua terkait bagaimana menentukan koordinat bayangan hasil dilatasi. Coba diperhatikan Anda sekalian. Jadi Bapak mengambil rujukan dari gambar kegiatan pertama, ya. Bapak akan menentukan koordinat bayangan hasil dilatasi berdasarkan yang gambar yang pertama. Coba diperhatikan Anda sekalian ya. Jadi coba diperhatikan tabel ini, ya. Ini menentukan koordinat bayangan hasil dilatasi ya. Titik A 2,5 dengan faktor skala 2, maka cara kita mendapatkan bayangannya adalah 2 dikali 2, 2 dikali 5. Ya, sama dengan rumus awal tadi di awal bahwa Kx, Ky. Nah, K-nya itu faktor skala, berarti kita bisa ganti-ganti dengan besaran dari faktor skala tersebut, ya, sehingga menghasilkan hasil dilatasi A aksen itu sama dengan 4,10. Jadi dari mana 4-nya itu dari 2 kali 2, dari mana 10-nya itu dapatkan dari 2 kali 5. Ya, namanya dilatasi ya perkalian, seperti itu. Titik B juga seperti itu, faktor skalanya 2, maka koordinat titik B ini dikalikan dengan 2. Berarti 2 dikali 2, 2 dikali 3. Sehingga mendapatkan bayangan hasil dilatasi B aksen itu adalah 4,6. Kemudian titik C 5,3. Faktor skalanya juga sama, faktor skalanya adalah 2. Maka kita akan mendapatkan bayangan itu adalah 2 dikali 5, 2 dikali 3. Ya, seperti itu. Sehingga bayangan hasil dilatasi C adalah C aksen itu 4,6. 10,6 ya, 10,6. Mohon maaf ini Anda sekalian, di situ ada kesalahan pengetikan, di situ bukan 4,6 tapi 10,6. Pada gambar itu sudah benar. Cuman di sini pada tabelnya itu ada kesalahan pengetikan, ya. Sehingga dilatasi ini merupakan pembesaran
Mengapa dikatakan pembesaran? Karena ada perubahan ukuran dari benda ke bayangannya itu. Terlihat tadi ya gambarnya, sehingga faktor skala ini pembesarannya adalah dengan faktor skala 2. Seperti itu. Nah, kemudian Anda sekalian, kita masuk pada kegiatan yang ketiga. Bagaimana menentukan faktor skala suatu dilatasi. Nah, pada LKPD ya, di situ coba diperhatikan, di situ tidak ada gambarnya. Mengapa tidak ada gambarnya? Karena gambarnya Bapak tampilkan langsung pada video ini. Jadi untuk menjawab kegiatan yang ketiga terkait menentukan faktor skala suatu benda dari suatu dilatasi, maka silakan diperhatikan gambar ini. Jadi gambar ini silakan diperhatikan, kemudian silakan tuliskan jawabannya pada LKPD bagian kegiatan ketiga terkait menentukan faktor skala suatu dilatasi. Ya, coba diperhatikan. Jadi anak-anak sekalian, kentara siapa yang tidak menonton video ini? Ya, kentara siapa yang tidak mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, seperti itu. Jadi kita masuk. Ya, coba diperhatikan. Ini untuk pertanyaan kegiatan ketiga. Coba diperhatikan, Anda sekalian, Bapak kasih petunjuk. Yang pertama adalah bagaimana membedakan antara gambar asli dengan bayangan. Lihat titik koordinatnya. Titik A dengan A aksen itu yang mana yang bayangan, yang mana yang asli. Ya. Kemudian perhatikan perubahan titiknya. Misalkan A ke aksen itu 4,10 menjadi 2,5. Menurut Anda sekalian, itu pembesaran atau pengecilan? Silakan jawab sendiri pada LKPD-nya. Ya, seperti itu. Nah, sehingga Anda sekalian, pada kegiatan ketiga ini gambarnya itu ini. Sekali lagi Bapak ingatkan, untuk LKPD pada bagian kegiatan ketiga itu gambarnya yang ini. Silakan diperhatikan. Di situ ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah apakah segitiga ABC ke segitiga aksen B aksen C aksen itu adalah pembesaran atau termasuk dilatasi yang pembesaran atau pengecilan. Nah, kemudian yang kedua adalah berapa faktor skalanya. Ketika dia dikatakan pembesaran itu berapa faktor skalanya? Berapa nilai pengalinya? Nah, kalau misalkan dia pengecilan juga berapa nilai pengecilannya? Berapa faktor skalanya? Seperti itu. Sehingga dari gambar A, B, C itu menjadi aksen itu apakah merupakan perkalian atau perkalian dengan dilatasi pembesaran atau pengecilan. Baik Anda sekalian, terakhir kita sudah masuk di kesimpulan ya. Jadi Anda sekalian, kesimpulan pada kegiatan kita pada hari ini adalah yang pertama adalah transformasi geometri sudah kita laksanakan. Refleksi, kemudian translasi, kemudian rotasi, kemudian dilatasi. Ya. Nah, pada bagian dilatasi ini, pada keempat bagian ini ada ciri-ciri tersendiri. Nah, pada dilatasi yang menjadi faktor penentu bahwa dilatasi ini merupakan pembesaran atau pengecilan itu adalah faktor skala. Perhatikan faktor skala. Ya, jadi perhatikan faktor skala karena faktor skala ini akan menentukan bahwa titik tersebut itu diperbesar atau diperkecil koordinatnya. Ya, seperti itu. Jadi untuk itu Anda sekalian, sekali lagi ini adalah materi terakhir dari bab transformasi dan tentunya Anda sekalian setelah ini silakan dipantau akun Wadunya untuk penilaian individu atau penilaian harian. Silakan Anda sekalian pantau nanti pada hari Kamis ya, mulai hari Kamis silakan dipantau sampai hari Sabtu. Silakan diperhatikan Anda sekalian, saya ingatkan lagi untuk penilaian harian itu silakan Anda pantau akun Wadunya mulai hari Kamis sampai hari Sabtu. Itu untuk penilaian harian terkait bab transformasi. Jadi Bapak akan memberikan ulangan harian dengan 4 materi yang sudah kita pelajari terkait dengan refleksi pencerminan, translasi pergeseran, rotasi perputaran, dan yang baru-baru kita pelajari adalah dilatasi atau perkalian. Nah, kemudian Anda sekalian Bapak ingatkan lagi, materi selanjutnya adalah kesebangunan. Ya, kesebangunan. Jadi silakan diperhatikan materinya ya. Jadi nanti Anda sekalian bisa
sekarang kan bisa Anda sekalian mencari informasi lebih awal ya. Silakan mencari informasi lebih awal terkait dengan materi keserbaguna ya. Seperti itu. Baik, Anda sekalian, Bapak pikir cukup pada kesempatan hari ini. Terima kasih pada kesempatan perhatiannya pada kesempatan hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita ini, mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.